kelebihan di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan nilainya sama dengan waman adda bi khoslatin fihi, barang siapa yang beribadah sunnah di bulan Ramadan, karena kaman adda faridatan fi masiwahu, maka nilainya sama dengan ibadah wajib di bulan lainnya. Paham nggak? Ibadah sunnah di bulan Ramadan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah wajib di bulan lain. Sunnah di bulan Ramadan apa? Contohnya, ya kalau puasa ya puasa kan bukan sunnah, wajib. Baca Quran, zikir, sholat sunnah, apa lagi? Sedekah. Jadi ibadah sunnah itu dihitung wajib oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Wa man adda bi khoslatin fihi, barang siapa yang beribadah sunnah di bulan Ramadan, kana kaman adda faridatan fi masiwahu, maka dia sama dengan nilainya itu seperti ibadah wajib di bulan yang lain. Di bulan puasa ini jatuhnya sunnah, tapi di bulan lain seperti ibadah wajib, itu kedudukannya. Wa man adda faridatan fihi, barang siapa yang melakukan ibadah wajib, melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwahu, maka dia seperti mendapatkan pahala 70 kali lipat, ya. 70 kali lipat sab'ina faridatan fi masiwahu, 70 kali ibadah wajib di bulan selain bulan suci Ramadan. Paham nggak? Ya. Barang siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat dibanding bulan lainnya, gitu loh Pak. Kita melaksanakan sholat di bulan suci Ramadan nih Pak, contoh Isya atau Allah membalas 70 kali lipat dibanding bulan yang lain. Fi masiwahu, pada selain bulan Ramadan. Jadi 71 banding 70. Ibadah wajib menjadi 70 kali lipat, ibadah sunnah kedudukannya menjadi wajib di bulan suci Ramadan. Itu ganjarannya Pak, kan luar biasa, iya kan, luar biasa. Kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Lau ta'lamu ummati, andai kata umatku tahu, umatku mengerti ma fi Ramadan, apa yang terkandung atau apa yang terdapat di bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan, maka mereka akan minta setiap tahun, ya, setiap tahun 12 bulan itu semuanya Ramadan. Dalam satu tahun 12 bulan itu bulan suci Ramadan semua. Kalau umat Nabi Muhammad tahu apa yang terdapat di bulan suci Ramadan Pak. Tuh kemudian ya banyak istighfar, salawat ya. Sering salawat gak? Salawat itu penting, tiket kita buat ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begini hadisnya, man shalla alaihi wa huwa jalisun ghufira qabla ayyakuma. Man shalla alaihi, man barang siapa orang yang bersolawat kepada Nabi, wa huwa jalisun, dan sedang dia itu dalam keadaan duduk, jalis ya, ghufira qabla ayyakuma, maka akan diampuni dosanya qabla ayyakuma, sebelum dia berdiri. Seperti kalau dia duduk nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu dosanya diampuni sebelum bangun, maksudnya gitu. Jadi ketika duduk tuh, kalau di bab bismillah kan udah dikasih tahu ya, kalau mau duduk baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bangun dari duduk juga sama, baca bismillah, baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ini dalilnya ini Pak. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi dalam keadaan duduk, ghufira qabla ayyakuma, maka diampuni dosanya sebelum dia berdiri. Wa man shalla alaihi wa huwa naimun, dan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi wa huwa naimun, sedangkan dia dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, ya, naim itu tidur, ghufira lahu qabla ayyastaiqiza, maka akan diampuni dosanya sebelum dia bangun dari tidurnya. Itu kemudian jadi maknanya harus bersolawat sebelum kita tidur. Ya, mau tidur baca bismillah, baca doa, baca apa lagi? Doa tidur apa? Apa doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Terus baca ayat kursi. Terus baca
Al-Ikhlas, baca An-Nas, Al-Falaq, terus baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, Gufiru qabla ayyastaiqiza, akan diampuni dosa orang itu sebelum dia bangun dari tidurnya. Sebenarnya gampang, Pak. Ya, minta ampunan doa itu gampang kalau kita ngerti. Dosa kita banyak nih hari ini, berapa ribu dosa coba? Kemudian banyak nggak? Ada nggak kita ngitung dosa? Jarang, Pak. Tapi ketika kita beribadah, hitung-hitungan kita sama Allah. Alhamdulillah hari ini saya udah sedekah 20.000 sama temen tadi, dia lagi lapar, saya kasih 20.000. Hitung sama dia, Pak. Tapi dosanya nggak diingat-ingat itu, ya kan? Itu manusia kayak gitu. Ketika dia berbuat kebaikan dihitung-hitung, tapi ketika dia berbuat dosa malas ngitungnya karena dia takut. Dia sendiri pun takut untuk mengingat dosa-dosanya, ya Pak? Bener nggak? Ketika kita berbuat dosa nih Bang Elwin, kita kadang ngeri juga mikirin dosa kita, ya kan? Gitu. Apa definisi dosa itu? Apa? Masih ingat nggak? Ingat nggak? Al-ismu. Benar. Al-ismu mahaka fi nafsika wa karita ayyattali'a alaihin nas. Yang dinamakan dosa itu mahaka fi nafsika, yang membuat jiwa kita tidak tenang. Wa karita ayyattali'a alaihin nas, dan kita tidak suka dosa itu diketahui oleh orang lain. Perbuatan ini diketahui oleh orang, nggak suka kita, itu namanya dosa. Itu ketika kita, contoh hobi kita ngambil sendal di masjid nih, kita dari rumah bawa sendal jelek, pulang bawa sendal bagus. Tentunya sebelum ngambil sendal orang dia selingak-linguk, bener gak? Ada orangnya nggak nih? Dimasukin ke dalam, masih takut juga dia itu, karena dia dibayangin dengan perbuatan dia sendiri. Yang punya sendal mah nggak tahu sendalnya lagi dicolong. Tuh, itu dosa namanya. Paham? Ya. Wa qala wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan yang kedua itu adalah ketika bertemu Tuhannya, ai yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kita insya Allah ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang selama ini kita sembah, zat yang selama ini kita minta, zat yang selama ini kita selalu minta tolong, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan buat orang yang puasa itu dua. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka puasa, yang kedua kebahagiaan ketika bertemu Allah kita, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Qala Wahbun ibnu Munabih, berkata Imam Wahab bin Munabih, laisa lil mu'mini rohatun duna liqa'i rabbih, tidak ada bagi orang yang beriman itu rohatun, kebanggaan itu ya, kesenangan lah, rohat itu kesenangan yang luar biasa, duna liqa'i rabbih, selain bertemu dengan Tuhannya. Jadi buat orang yang beriman itu kebahagiaan yang paling utama adalah ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.